Halo bro, balik lagi sama gua Koko Brewok. Di video kali ini gua akan masih bahas soal kebotakan. Tapi bukan produk kayak Big 3, Big 5 atau mungkin Big 7 yang bisa bantu kalian untuk nanganin masalah kebotakan. Tapi masalahnya nggak semua punya budget. Jangankan untuk transplant, tapi misalnya untuk Big 3 aja kadang lagi masa pandemi gini budget cekak. Dan di video kali ini gue akan kasih solusi untuk kalian yang mau coba treatment menggunakan bahan-bahan alami yang bukan mungkin sih, tapi yang memang harganya lebih ekonomis daripada Big 3. Bisa kalian coba daripada nggak diobatin sama sekali. Oke, apa aja produknya? Di sini gue akan bagi jadi dua kategori, yaitu adalah pemakaian luar dan pemakaian dalam. Jadi ada memang bahan alami, ada yang dikonsumsi, ada juga yang memang cuma dioles. Dan apa aja produknya, apa aja barang yang bisa membantu kalian untuk mengatasi masalah kebotakan. So here we go. Oke, jadi masuk langsung ke yang pertama adalah minyak jojoba. Jadi memang minyak jojoba sendiri punya fungsi untuk bantu melembabkan. Dimana ketika kulit lembab itu akan membantu progres rambut, memproduksi juga sel-sel yang bisa mempercepat pertumbuhan. Jadi minyak jojoba ini memang bagus banget. Selain yang kalian tahu fungsi untuk brewok, ini memang minyak jojoba untuk rambut. Tapi masalahnya ketika misalnya kalian udah pakai amunisi Big 3 dan lain-lain, minyak jojoba ini menjadi terlalu banyak menurut gua. Jadi misalnya kalian udah pakai sampai Big 5, kalian udah pakai minoxidil, beta blocker, ketomet, biotin, derma roller, kalian udah nggak perlu lagi pakai namanya jojoba oil. Itu menurut gua akan bikin pemakaiannya terlalu ribet lah ketika kalian udah terlalu banyak gitu. Tapi ketika misalnya kalian cuma Big 3, mungkin kalian boleh pakai jojoba oil. Nah, tapi untuk kalian yang misalnya nggak punya Big 3, kalian bisa pakai jojoba oil karena termasuk cukup ekonomis, bisa untuk pemakaian 1 bulan, harganya 100.000 di store Koko Brewok. Dan kalian bisa dapetin harganya lebih murah dengan pembelian 60 ml. Nah, selama kemasan masih ada, kemasan 60 ml boleh banget. Nah, hal yang kedua adalah lidah buaya. Jadi lidah buaya ini memang udah terkenal dari zaman dulu, bagus untuk yang namanya progres pertumbuhan rambut. Nah, di sini ada dari penelitiannya juga dari National Center of Biotechnology Information, US National Library of Medicine. Nah, dia ngasih tahu bahwa dari si lidah buaya ini kandungan vitamin A, D, ADEK-nya itu bagus banget, berperan mengatasi kebotakan. Lidah buaya juga bisa mengganti sel, meningkatkan pertumbuhan sel sehat serta membuat rambut tambah berkilau. Jadi selain sehat, pertumbuhannya bagus, dengan penggunaan lidah buaya juga bisa membuat rambut lebih berkilau. Gue pun sekarang masih ngelakuin treatment menggunakan lidah buaya. Dan di video berikutnya gue akan bahas juga treatment mana yang lebih bagus, penggunaan lidah buaya atau penggunaan minoxidil dan teman-temannya. Yang ketiga adalah penggunaan telur. Jadi telur udah terkenal sebagai masker, banyak juga yang pakai masker telur. Sebenarnya cara penggunaannya gampang banget. Kalian ambil 1 butir telur dan 1 sendok olive oil, kalian campurin dan kalian pakai di rambut yang memang mau kalian tumbuhin. Nah, khususnya rambut kepala yang memang ngalamin kebotakan. Nah, udahnya kalian pakai kayak shower apa itu yang buat mandi lah biar nggak basah gitu. Kalau showeran lah, gue nggak tahu pakai itu selama 10-15 menit udah kira-kira itu meresap dan bisa kalian bilas. Cuman gue sih agak geli karena tekstur telur kan, kalau gue taruh telur di kulkas gitu dan teksturnya agak berlendir tapi dingin gitu. Jadi gue sendiri belum pernah coba karena menurut gue agak geli. Tapi misalnya kalau kalian mau coba, itu menurut informasi yang gue dapat memang cukup bagus. Berikutnya adalah penggunaan dari cuka apel. Jadi cuka apel sendiri fungsinya adalah untuk membantu supaya folikel rambut nggak tersumbat. Jadi memang kalau folikel rambut tersumbat itu akan susah tumbuh. Nah, makanya kalian butuh yang namanya cuka apel untuk bikin kulit nggak tersumbat. Cuman menurut gue cuka apel sendiri untuk dari produk yang alami ini termasuk yang budgetnya lumayan tinggi karena memang cuka apel nggak gitu murah juga ya. Jadi untuk kalian yang misalnya mau pakai cuka apel boleh juga, cuman emang lumayan budget lah. Itu supaya folikel rambut kalian nggak tersumbat, pertumbuhan rambut tetap lancar. Berikutnya adalah penggunaan santan. Jadi memang santan sendiri
banyak ya bahan dari kelapa yang memang digunakan untuk sampo atau conditioner, jadi memang santan juga bagus. Utamanya adalah supaya penggunaan santan ini adalah supaya kulit itu nggak kering dan lembab. Ketika kulit terlalu kering juga itu bakal nyebabin yang namanya kerontokan. Kulit terlalu kering bakal bikin rontok, kulit berminyak banget juga bakal bikin rontok. Jadi kalian harus ada in between lah, kalian harus ada di tengah-tengah. Dan penggunaan santan itu bisa bantu melembabkan supaya kulit kalian nggak terlalu kering sehingga nggak mudah rontok. Nah, berikutnya adalah hal terakhir yang bisa kalian bantu untuk pemakaian dari luar. Ini kalian mau bisa pakai santan atau mungkin dari seledri, pokoknya dari 5 yang tadi yang udah gue sebutin. Ini yang keenam adalah pijetan. Jadi kalian bisa pijet-pijet supaya merangsang area kulit kepala. Ketika merangsang itu peredaran darah akan lebih lancar sehingga nutrisi bisa dibawa ke folikel rambut. Jadi kalian yang dipijat bukan cuma badan, bukan cuma yang plus-plus, tapi kalian juga pijat kepala kalian supaya peredaran darah di area kepala lancar sehingga nutrisi lebih lancar lagi ke area rambut. Nah, berikutnya gue akan bahas, ini adalah treatment yang bantu dari dalam, seperti kalian penggunaan DHT blocker dan kombinasi dengan minoxidil atau ketomet. Ketika ketomet dan minoxidil ini bantu dari luar, kalian pakai DHT blocker untuk bantu dari dalam. Nah, untuk produk-produk alami ada juga yang bisa bantu dari dalam. Apa aja? Nah, yang pertama adalah konsumsi minyak ikan. Minyak ikan kita tahu banyak mengandung yang namanya omega 3. Omega 3 memang bagus untuk pertumbuhan rambut. Karena omega sendiri mengandung banyak yang namanya protein, nutrisi, dan pastinya antioksidan yang bisa bantu pertumbuhan rambut dari dalam, menyehatkan rambut pastinya. Jadi untuk kalian yang lagi ngelakuin treatment rambut, kalian boleh gabungin dengan konsumsi omega 3. Jadi sebenarnya itu aja sih di video kali ini. Memang dari penggunaan dalam gak gitu banyak yang bisa bantu yang benar-benar disebutin bahwa ini akan membantu progres rambut, karena sebenarnya balik lagi ke nutrisi yang kalian makan. Ketika misalnya kalian makan makanan yang sehat, nutrisinya bagus, pasti itu sedikit banyak secara langsung nggak langsung akan membantu progres pertumbuhan rambut, akan memberikan nutrisi yang sehat untuk folikel rambut juga. Jadi pastikan kalian makan makanan yang sehat, istirahat cukup, dan untuk kalian yang misalnya nggak punya atau belum punya amunisi Big 3 dan lain-lain, kalian bisa coba dulu pakai yang produk-produk alami daripada nggak diobati sama sekali. Oke, segini aja videonya. Gua Koko Brewok pamit dulu. Ciao.